Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan sahabat IPS semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS bersama saya, Rahmawati. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita IPS kelas 8 semester 2 dengan subbab peran pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada peran pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. 1. Peran rumah tangga konsumen. 2. Peran rumah tangga produsen. 3. Peran rumah tangga pemerintah. Dan 4. Peran rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen atau keluarga mempunyai peran 1. Sebagai produsen. Rumah tangga keluarga sebagai penyedia faktor-faktor produksi, contohnya tanah, tenaga kerja, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. 2. Sebagai konsumen, pelaku ekonomi yang paling banyak mengonsumsi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. 3. Sebagai distributor, rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi modal yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi kewirausahaan yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Pendapatan rumah tangga konsumen terdiri atas 1. Sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. 3. Bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 4. Laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. 2. Rumah tangga produsen mempunyai peran 1. Sebagai produsen, yaitu sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, berperan sebagai konsumen, yaitu sebagai pengguna faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Yang ketiga, berperan sebagai distributor, yaitu mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 3. Peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah mempunyai peran sebagai 1. Regulator, 2. Produsen, yang ketiga konsumen.
Pemerintah sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi mempunyai peran: 1. Membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi. 2. Memungut pajak dari rumah tangga produsen dan konsumen. 3. Membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Peran pemerintah sebagai produsen. Pemerintah memproduksi barang dan jasa atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara. Peran pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah membeli barang-barang konsumsi seperti alat-alat kantor, mobil dinas, bahkan peralatan perang. Serta pemerintah menggunakan tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. 4. Rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri, seperti perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Adapun peran masyarakat luar negeri, yang pertama sebagai pengekspor. Jika negara kita membutuhkan barang dan jasa dari negara lain, dan jika negara kita membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara lain seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Kedua, sebagai pengimpor. Jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari negara kita, dan jika masyarakat luar negeri membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara kita. Yang ketiga, sebagai mitra kerjasama ekonomi, yaitu mitra kerjasama produksi seperti kerjasama ekonomi yang tergabung dalam OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Yang kedua, sebagai mitra kerjasama perdagangan, misalnya WTO. Yang ketiga, yaitu sebagai mitra kerjasama ketenagakerjaan, yaitu ILO. Peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional: Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang, yaitu masyarakat luar negeri. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.